Baik, anak-anak kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, kegiatan hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Kita melanjutkan materi beberapa waktu yang lalu. Namun harapannya hari ini kalian semuanya sehat, semuanya dalam kondisi yang siap, semuanya baik kamu maupun keluarga kamu selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini pembelajaran kita akan melanjutkan kemarin, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Adapun materinya untuk khusus hari ini, kalian nanti harapannya bisa mengungkapkan rasa simpatimu, bisa mengungkapkan empatimu, atau kalian punya kepedulian atau perasaannya, yang semuanya itu harapannya nanti kalian ungkapkan dalam bentuk cerita inspiratif. Jadi kalian berlatih untuk mengungkapkan rasa semua itu. Tujuan yang akan kita capai hari ini, yang pertama kalian nanti saya minta untuk bisa mendata inspirasi yang kamu peroleh, entah itu dari tokoh atau dari suatu peristiwa atau mungkin pada kondisi tertentu, kamu bisa mengungkapkan inspirasi. Dan setelah itu, berdasarkan data inspirasi yang kamu peroleh tadi, harapannya nanti kalian bisa menyusun kerangka atau semacam rancangan yang berkaitan dengan struktur teks cerita inspiratif. Jadi hari ini simple tugasmu atau kegiatan yang akan kamu capai cukup 2 ini dulu. Anak-anak, untuk memperkuat kegiatan hari ini, karena ini berkaitan dengan materi kemarin-kemarin, maka mari kita ungkap sedikit materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, siapa yang masih ingat apa itu teks cerita inspiratif? Siapa? Apa itu teks cerita inspiratif? Leani, masih ingat? Waduh. Ya, semua audionya disiapkan. Jangan di-off-kan. Nevia? Waduh, ini 2 minggu kegiatan tengah semester, kelihatan sudah banyak yang lupa ini. Apa itu teks cerita inspiratif? Maksudnya inspiratif itu apa? Menginspirasi. Ya, menginspirasi. Kira-kira maksudnya menginspirasi apa? Menginspirasi itu berarti mengilhami, bisa memberikan ide, bisa memunculkan semangat, bisa memunculkan motivasi. Jadi yang namanya teks cerita inspirasi ya teks yang di dalamnya jika kita mengalami isi cerita itu bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat, kita motivasi. Jadi teks ini sangat banyak manfaatnya, terutama untuk meningkatkan motivasi atau semangat dalam melakukan sesuatu. Baik, bagaimana ciri-cirinya teks ini? Waduh, lupa semua ya. Zahri gimana, Zahri? Salah satu ciri teks ini bagaimana? Lupa, Pak. Waduh, lupa ya. Ya karena memang di rumah itu banyak yang tidak mau membaca, dan banyak yang mau belajar lagi. Ya, banyak. Leani, ada yang ingat Leani? Audionya Leani masih tertutup. Siva, halo Siva.
Mempunyai judul. Ada judulnya. Oke, sip. Jadi ketika nanti kamu buat teks ini ya harus ada judul. Oke. Apalagi? Tema. Harus menggunakan tema tertentu. Bagus. Ada lagi. Alur. Alurnya ada alurnya. Alurnya jelas nanti memunculkan ada komplikasi-komplikasi begitu. Apalagi? Memotivasi. Memotivasi, harus ada motivasi ya. Karena ini teksnya cerita inspiratif, jadi dalamnya harus ada motivasinya. Oke, bagus, sudah mulai ingat sekarang. Apalagi? Ada tokoh. Ada tokohnya, bagus. Jadi siapa yang bisa kamu jadikan inspirasi itu berarti harus ada tokohnya. Tokoh yang menginspirasi itu siapa? Oke, bagus. Ada lagi? Iya. Jadi sudah mulai ingat ya. Baik, kita lanjut. Tolong nanti dibuka-buka lagi di catatan kemarin. Pertanyaan ketiga. Jika nanti kamu akan membuat teks ini, kamu harus menggunakan ini. Strukturnya harus jelas. Kira-kira bagaimana struktur teks cerita inspiratif itu? Orientasi. Yang pertama? Orientasi. Oke, jadi bagian awal harus berisi orientasi. Lanjut, setelah itu. Rangkaian peristiwa. Ada rangkaian peristiwa. Jadi setelah orientasi disampaikan, rangkaian peristiwa, jadi urutan peristiwanya itu diungkapkan. Berikutnya, setelah itu. Komplikasi. Komplikasi. Jadi ini harus ada komplikasinya. Jadi yang namanya cerita, menarik atau tidak cerita itu, ini biasanya kuncinya di komplikasinya. Kalau komplikasinya itu bagus pengemasannya, maka pembaca menjadi senang dan tertarik. Oke, sampai komplikasi. Setelah itu? Resolusi. Oke, dilanjutkan dengan resolusi. Kira-kira dari komplikasi tersebut, kira-kira resolusinya apa? Jalan keluarnya bagaimana? Itu resolusi. Dan bagian akhir adalah koda. Koda itu semacam pesan atau simpulan dari teks tersebut, itu kira-kira apa untuk memudahkan pembaca. Baik anak-anak, jadi hal-hal ini kita gunakan untuk mendasari materi berikut. Baik, sambil siapkan kertas atau buku ya. Saya beri penjelasan ini. Di awal tadi kalian diharapkan dapat mengungkapkan rasa simpati. Apa toh simpati itu? Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang namanya simpati itu maknanya yang pertama rasa kasih. Jadi kalau kamu mempunyai simpati berarti mempunyai perasaan kasih, rasa setuju kepada seseorang misalnya, atau rasa suka, itu juga simpati. Contoh kalimat, banyak negara yang menaruh simpati kepada perjuangan bangsa itu. Nah, ini menaruh simpati berarti menaruh rasa kasih atau rasa suka. Makna yang kedua, simpati itu keikutsertaan merasakan perasaan. Jadi ikut serta merasakan. Misalnya ada tokoh merasa senang, kita ikut merasa senang. Ada seseorang yang sedang susah, kita ikut susah. Itu simpati juga. Contoh kalimat, rakyat yang menderita akibat bencana alam itu mendapat simpati dari berbagai kalangan. Mendapat simpati berarti mendapatkan rasa senang atau rasa susah. Berikutnya ada kata empati. Ada simpati, ada empati. Empati itu artinya
keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Jadi hampir sama dengan simpati ya. Jadi ini kalau empati itu keadaan mental kita. Jadi kalau misalnya kita melihat teman sedang berduka, ya kita ikut merasakan duka itu. Teman atau orang lain sedang menderita, lah kita ikut prihatin perasaan seperti itu. Nah ini keadaan mental itu dinamakan empati. Selanjutnya tadi ada kata kepedulian, dari kata peduli. Peduli itu artinya mengindahkan atau memperhatikan. Bisa pula diartikan menghiraukan. Dalam kalimat misalnya mereka asik memperkaya diri, mereka tidak peduli orang lain yang menderita. Tidak peduli berarti tidak mengindahkan. Tidak peduli berarti tidak menghiraukan. Jadi peduli itu berarti sangat memperhatikan. Kemudian ada kata perasaan. Perasaan itu maknanya cukup banyak. Yang pertama, hasil atau perbuatan merasa dengan panca indera. Atau makna kedua, rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasai sesuatu. Atau makna yang ketiga, kesanggupan untuk merasa atau merasai. Jadi ini perasaan. Jadi perasaan ini berkaitan dengan keadaan batin. Keadaan hati kita di dalam menanggapi sesuatu yang diperoleh melalui panca indera. Melihat sesuatu yang menyedihkan, hati kita ikut sedih. Nah, itu berarti perasaan. Melihat sesuatu yang prestasi yang membanggakan, kita ikut menjadi bangga. Nah, itu perasaan. Jadi ini beberapa hal sebagai modal dasar yang akan kita gunakan untuk mengungkapkan inspirasi dari tokoh-tokoh yang. Baik, anak sekalian, yuk sekarang kita mulai kegiatan hari ini. Yang pertama, kalian saya minta untuk mengamati gambar. Tolong gambar ini. Kira-kira sudah kelihatan gambarnya? Sudah ya? Sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah. Oke. Sekarang tugas kamu, tulislah inspirasi yang kamu peroleh dari tokoh tersebut. Kira-kira tokoh ini siapa sih? B.J. Habibie. Oke, B.J. Habibie. Tolong ketika kamu mengungkapkan inspirasi atau motivasi yang bisa kamu peroleh dari tokoh yang bernama B.J. Habibie, Pak Habibie ini kira-kira apa? Ingat, gunakan rasa simpatimu, gunakan rasa empatimu, atau kepedulian kamu atau perasaan kamu untuk mengungkapkan inspirasi yang kamu peroleh. Baik, coba 1 menit tulis dulu di kertasmu. Kira-kira dari tokoh ini kamu memperoleh inspirasi tentang apa? Yang sudah boleh langsung menyampaikan. Spontan mungkin. Zahri, yuk semua boleh dibuka ya link videonya atau audionya juga biar Pak Brito bisa melihat kamu. Leani juga. Galih, Diva, Nevia, apa? Coba sampaikan. Menginspirasi tidak tokoh ini? Nevia, kamu kenal enggak? Siapa ini tokoh ini, Nevia?
BJ Ya, B.J. Habibie. Siapa dia? Siapa beliau ini? Presiden. Pernah menjadi presiden di negara kita. Kira-kira selama beliau ini menjadi presiden atau bahkan sebelum menjadi presiden, kira-kira yang menurut kamu sesuatu yang sangat-sangat membuat kamu menjadi tertegun, bersemangat, kamu merasa salut, kamu sangat suka, perasaanmu benar-benar mengagumi, itu kira-kira apanya? Karena dia Contoh ya, contoh. Saya pernah mengikuti sedikit riwayat atau membaca sedikit tentang biografi Pak Habibie. Pak Habibie itu termasuk tokoh yang pertama kali punya ide dan bahkan menghasilkan Indonesia bisa membuat pesawat terbang. Jadi sebelumnya tidak pernah ada, dan Pak Habibie itu adalah tokoh yang pertama kali menghasilkan prestasi luar biasa, yaitu menciptakan pesawat terbang. Nah, itu Pak Habibie. Jadi teknologi yang luar biasa. Jadi ini yang pertama. Itu inspirasi. Oke. Ada lagi siapa? Kamu pernah nonton filmnya Pak Habibie? pernah. Nah, dari film itu kan kamu bisa tahu banyak. Misalnya lagi Pak Habibie itu dari segi perjalanan hidup kisah cintanya dengan siapa? Ainun. Nah, dengan Ibu Ainun itu terkenal sangat harmonis, sangat kompak, mulai dari awal hingga akhir. Jadi kisah cintanya itu kisah cinta yang sangat sejati. Itu juga bisa. Oke, ada lagi mungkin? Rizkia Maulana baru gabung ya. Dibuka Rizkia. Baik, sudah ditulis ya. Kita lanjutkan. Ini gambar yang kedua. Sama kegiatannya, tulislah inspirasi yang kamu peroleh dari kejadian tersebut. Sama, gunakan rasa simpatimu, empatimu, kepedulianmu. Yuk, Galih mungkin. Kira-kira gambar ini tentang apa, Galih? Siapa di gambar ini yang menurut kamu? Nevia, gambar apa ini Nevia? Halo? Oh, iya. Oh, Kira-kira gambar apa ini? orang-orang yang Kira-kira menurut kamu pakaian yang dikenakan itu pakaian apa ya? Tenaga medis COVID-19. Oke, bagus. Itu sebenarnya adalah tenaga medis, ya perawat atau mungkin dokter atau mungkin tenaga medis yang lain. Ini adalah para petugas yang melayani apa? Bekerja di rumah sakit melayani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Nah, ini kerjanya seperti ini, pakai pakaian seperti ini, sampai kelelahan, bahkan sampai tidur di lantai seperti itu. Nah, kira-kira apa inspirasi yang kamu peroleh dari keadaan kejadian seperti ini? Tulis ya di bukumu. Banyak, misalnya semangat juang dalam bekerja tanpa kenal lelah,
semuanya adalah berjuang untuk nasib atau bahkan nyawa pasien-pasiennya dan seterusnya, walaupun dia itu juga berisiko tinggi ikut terpapar, tapi tetap saja berjuang bekerja dengan tulus ikhlas seperti ini dan seterusnya. Ini contoh-contoh inspirasinya. Baik, kita lanjut. Gambar ketiga. Oke. Kira-kira kalau gambar ini inspirasi yang bisa kita peroleh apa ini? Ayo coba, Leani, coba sampaikan, Leani. Oke. Ini gambar apa toh? Siva, berapa itu, Pak? Anak angkat padi. Anak yang sedang memikul apa itu? Kayak padi, Pak, itu. Gimana? Padi. Nah, boleh kamu anggap itu rumput atau itu padi. Yang jelas anak sekecil ini itu sudah berjuang keras untuk bisa hidup, untuk memenuhi kebutuhan makan saja dia harus seperti ini. Itu mungkin untuk makan ternaknya atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ada inspirasi enggak dari gambar ini? Iya, kira-kira inspirasinya apa ya? Semangat Bekerja keras. Bekerja keras ya, untuk kebutuhan hidup. Baik, kita lanjut satu gambar lagi. Nah, kira-kira kalau gambar ini inspirasi yang bisa kita peroleh apa? Bersedekah. Nah, bersedekah, oke. Seorang anak kecil, tetapi ternyata sudah punya perilaku yang sangat-sangat mulia, yaitu mau bersedekah, membantu sesama. Ini bisa kita jadikan inspirasi. Ini bisa merupakan perbuatan yang sangat mulia dan ke depan anak ini bisa menjadi anak-anak yang dermawan. Baik, anak-anak sekalian, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya banyak yang bisa kita jadikan inspirasi, bisa kita jadikan penyemangat diri kita. Ya, demikian nanti kalau kalian akan membuat teks inspirasi, ya kalian harus peka, kalian harus menggunakan semua rasa yang ada di diri kamu, baik itu rasa simpati, rasa empati, atau rasa kepedulian maupun perasaan dalam hati kamu, semuanya bisa digunakan sebagai modal untuk membuat teks inspirasi. Nah, untuk selanjutnya dari 4 tadi, saya minta untuk pilih satu saja, apakah yang gambar pertama Pak Habibie, atau gambar kedua tadi tentang petugas medis, yang ketiga tentang anak yang bekerja keras, atau yang keempat tentang anak yang sudah punya perilaku bersedekah yang ikhlas. Nah, pilih salah satu, kemudian tugasmu adalah susun kerangka teks cerita tersebut sesuai dengan strukturnya, yaitu rancang dulu orientasinya apa, kemudian rangkaian peristiwanya bagaimana, dan komplikasinya kira-kira apa, dan resolusi serta koda. Jadi langkah yang ketujuh ini, untuk yang terakhir ini ibaratnya kamu membuat kerangka. Jadi belum membuat teks ya, baru membuat kerangkanya. Kerangka ini kamu pilih dari salah satu 4 gambar sumber inspirasi tadi. Paham ya, anak-anak? Jadi
kamu belum membuat teks, tapi kamu baru membuat kerangkanya. Nah, tugasnya seperti itu tadi sebenarnya, tinggal nanti kamu selesaikan saja. Yang pertama, kamu cermati gambar, tulis inspirasi seperti yang tadi, tinggal kamu rekam sendiri. Terus pilih salah satu gambar yang paling menginspirasi, kemudian susun kerangkanya, berikuti ada orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, resolusi, dan kode. Tugas itu kamu nanti boleh mengerjakannya di LK8 yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Kemudian jika kamu mengerjakannya masih kurang paham, kamu bisa mengulangi video ini, video pembelajaran hari ini nanti akan saya share di Classroom juga melalui YouTube. Kemudian selesaikan tugasnya dan kirimkan ke Google Classroom-nya. Anak-anak, kira-kira seperti itu kegiatan hari ini. Mungkin LK-nya seperti apa? Saya bukakan sedikit LK-nya. Kelihatan sudah LK-nya? Kelihatan enggak LK-nya? Jadi ini semua mic-mu tertutup sehingga kamu tidak bisa jawab. Ini gambarnya tadi yang sudah kamu amati, tinggal kamu tulis saja. Terus yang bawah ini kerangkanya nanti tinggal dituliskan di sini. Jadi topik atau tema gambar mana yang kamu pilih itu terus tuangkan di sini. Ini kegiatan untuk hari ini. Baik, ada pertanyaan atau tidak anak-anak? Yuk semuanya buka videonya, akan saya absen dulu, saya potret. Semuanya dihidupkan videonya. Zahri, Rizkia, Galih, Siva, Ani, Devia, semuanya siapkan. Saya absen dulu sebentar, saya potret. Yuk cepat sedikit. Leani sudah siap, Nevia siap, Zahri, Galih. Baik ya. Yuk semuanya salam literasi. Salam literasi. Rizkia, Zahri, Galih, oke. 3, 2, baik anak-anak sekalian, ada yang mungkin perlu ditanyakan tentang tugas hari ini? Saya ulangi sekali lagi. Jadi yang pertama, gambar-gambar 4 macam tadi, tolong kamu rumuskan inspirasinya ya. Setelah itu kamu pilih salah satu saja dari gambar tadi, kemudian rancang skenarionya, rancang urutan kegiatannya untuk menjadi bahan cerita, tetapi hari ini baru kerangka saja dulu. Karena nanti minggu depan kerangka itu akan kita kembangkan menjadi cerita. Jadi hari ini belum membuat cerita, tetapi baru latihan mengungkapkan inspirasi dan latihan membuat kerangkanya. Siva, ada pertanyaan? Tidak ada.
Mevia, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Leani, ada pertanyaan? Halo Leani? Ada. Galih, Jari, Rizkia, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ya, saya ingatkan sekali lagi ya anak-anak sekalian, bahwa terima kasih kamu hari ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang giat, anak-anak yang aktif. Semoga upaya kamu hari ini nanti kemudian hari mendatangkan manfaat yang luar biasa, mendatangkan kesuksesan untuk kamu, karena perjalanan hidupmu ke depan masih panjang, harus diawali dari hari ini semangat yang tinggi. Semoga Allah meridhoi cita dan cintamu. Lalu sekalian, ujian bulan April disiapkan dengan baik, karena kemungkinan besar ujiannya nanti kamu akan didatangkan ke sekolah, walaupun misalnya daring, tapi mungkin daringnya di sekolah, atau bisa jadi luring, yaitu di sekolah. Dengan demikian, kalau mengerjakannya di sekolah berarti kamu harus siap segalanya. Untuk materi yang kamu siapkan ya mestinya tidak hanya materi semester 2 ini, tapi juga semester 1, bahkan materi kelas 7 dan kelas 8. Itu ujian. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatian kamu hari ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.